Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Adit Wicak Studio. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai rumah Skandinavian satu lantai ya teman-teman, yang desainnya simple, kece, luas. Yuk kita sama-sama saksikan hanya di channel Adit Wicak Studio. Untuk desain kali ini yaitu rumah Skandinavian ya teman-teman, sangat bagus teman-teman, simple, minimalis, dengan fasadnya cukup cantik ya teman-teman, dimana disitu ada batuan alam, lalu juga ada cat fasadnya juga warna abu-abu, terus juga ada GRC kayunya di sisi kanan itu. Jadi ini sangat bagus dari segi fasad. Terus dimana di sini juga ada elemen-elemen pemisah. Nah, elemen-elemen pemisah ini yang menjadi fasad yang menarik. Terus juga ada kaca besar di sisi atas gunungannya. Di sisi atas gunungan itu menambah kesan rumah ini cukup unik ya teman-teman, cukup unik daripada rumah-rumah sekitarnya. Misalnya kalau teman-teman mau desain rumah seperti ini, itu bisa banget buat referensi fasad. Jadi dengan fasad yang bertumpuk seperti ini menggambarkan si rumah ini beda dengan yang lain. Kalau biasanya rumah itu dibikin ya sudah dinding terus atap segitiga misalnya, nah itu fasadnya itu kan jadi biasa banget. Nah tapi kalau dengan adanya fasad yang bertumpuk seperti ini, dengan adanya topi-topi di situ, itu menambah nilai dari si bangunan. Lalu di samping itu juga dengan fasad Skandinavian ini kan konsep fasadnya itu adalah segitiga. Jadi segitiga di fasad depan. Jadi terlihat seperti elemen gunungan lah, seperti itu kasarannya. Nah itu konsep Skandinavian ini memang bagus banget diterapkan pada iklim di Indonesia, iklim tropis, dimana atapnya itu atap segitiga itu sudah mewakili 30 derajat ya teman-teman, karena dengan konsep bangunan yang mana atapnya segitiga itu pasti lebih dari 30 derajat. Nah itu sangat bagus buat iklim-iklim tropis, dimana air hujan itu nantinya tidak menggenang atau tidak tertampung semakin banyak di atap ya teman-teman. Jadi langsung turun ke tanah seperti itu. Terus juga untuk desain tamannya sendiri itu dibikin luas juga, sekitar 2x3. Jadi 2 itu ke belakang, 3 ke samping ya teman-teman. Di situ teman-teman bisa menanam tanaman besar. Mungkin kalau ini kan palem ya teman-teman, pohon palem. Tapi kalau teman-teman punya, misalnya ingin punya pohon buah di situ, itu juga bisa dengan lahan seperti itu. Dan itu menambah suasana alami dari si bangunan itu juga terlihat. Nah ini karena pagernya itu tidak ini karena desain ya, pagernya juga teman-teman bisa disesuaikan, yaitu paling tidak kalau ingin kelihatan rumah itu ya sekitar 2 meter saja sudah cukup untuk pagar depan. Terus juga dari segi tampilan itu bisa disesuaikan ya teman-teman, bisa menggunakan material-material yang simple aja, misalnya cat semua juga boleh gitu. Yang penting dengan konsep masa seperti ini memang bangunan ini sudah beda dengan yang lain gitu. Nah pada kasus ini memang
atap itu ada samping kiri dan kanan itu dikasih, tujuannya adalah untuk air hujan itu langsung ke tanah ya teman-teman konsepnya. Terus juga jadi tidak menggunakan talang beton. Nah kalau menggunakan talang beton kan ada resiko di situ rembes juga, jadi si owner ini tidak mau nantinya rumahnya itu ada maintenance yang terlalu banyak seperti itu. Nah itu kita lihat terasnya ya teman-teman. Jadi dengan konsep ada topi-topi ke depan itu sekitar 2 meter, tentunya ini bisa dijadikan ruang tamu sementara. Jadi tamu-tamu yang tidak private itu bisa dijamu di sini di depan. Yuk kita lihat ke dalamnya. Nah dalamnya sendiri memang karena lahannya juga tidak terlalu besar, kita konsepkan interiornya juga yang simpel ya teman-teman. Jadi masuk itu karena tadi ruang tamu sudah ada di teras, itu di tengah itu cuman ada ruang keluarga teman-teman. Nah ruang keluarga sendiri didesain sangat elegan di situ dengan adanya TV, terus juga ada sofa di situ. Nah yang menarik adalah di bagian belakang itu dibikin pintu lipat ke arah taman, jadi teman-teman bisa sangat pencahayaan sangat maksimal tentunya. Kalau teman-teman mau penghawaannya juga maksimal, itu bisa ditambahkan boven di atasnya atau lubang angin ya, itu juga bisa teman-teman. Terus ini kita masuk ke area dapur dan ruang makan ya teman-teman. Dapur dan ruang makan dijadikan satu area. Nah ini menambah kesan rumah ini simple, tidak terlalu banyak memakan tempat, terus juga tidak open space banget karena memang ruang dapur dan ruang makan itu si owner ingin dipisah ya dari ruang keluarganya. Untuk bagian ruang kamar teman-teman, kita ke kamar ya teman-teman. Nah kamarnya ini cantik ya teman-teman, dimana dia menggunakan parket kayu atau vinil juga bisa ya teman-teman kalau ingin lebih murah. Terus juga di sini ada headboardnya juga dibikin sangat elegan kamarnya sendiri. Nah ini bisa bed ukuran 160 yang bisa double bed ya teman-teman, jadi 160 ukuran queen ya teman-teman. Terus juga ini kamar yang kedua teman-teman, jadi ada 2 kamar di rumah ini. Nah ini kamar kedua juga 160 bisa 2 bed, jadi bisa luas, bisa ada nakas juga di situ dengan adanya lukisan-lukisan itu juga bisa juga ditaruh TV di depan bed. Tapi pada kasus ini owner inginnya nonton TV ya satu aja gitu, seperti itu. Jadi memang konsepnya cuma untuk tidur, kamarnya dibikin estetik ya teman-teman karena memang adanya elemen-elemen kayu. Nah ini untuk layout keseluruhannya ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu layoutnya seperti apa ini, jadi di sini ada satu
carport untuk satu mobil. Sebenarnya bisa expand juga untuk 2 mobil, tapi si owner katanya satu aja. Jadi teman-teman kalau mau mengikuti desainnya bisa cukup satu carport saja atau 2 carport untuk 2 mobil bisa. Terus ada teras, tadi terasnya sendiri dibikin ada tangga ke area teras. Terus juga terasnya itu bisa dijadikan ruang tamu, jadi supaya tamu yang tidak private tidak perlu masuk ke dalam rumah seperti itu. Terus juga ada ruang keluarga, ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 dapur ruang makan. Jadi memang ini desainnya itu memang sama seperti desain rumah pada umumnya, tapi yang membedakan adalah tadi bentuk bangunannya yang Skandinavian dan cenderung nantinya akan lebih tinggi ya teman-teman. Jadi sangat bagus desainnya, dan teman-teman bisa menerapkan desain ini pada rumah teman-teman. Nah teman-teman, itu saja mungkin desain dari episode kali ini. Jadi kalau teman-teman mau didesainkan oleh tim Adit Wicak Studio, nanti bisa DM dulu. Jadi memang rumah itu kan selera ya teman-teman. Jadi walaupun teman-teman ada referensi, tapi ketika diterapkan juga belum tentu bisa hasilnya maksimal. Nah makanya teman-teman butuh jasa-jasa arsitek untuk bisa mendesainkan rumah impian atau mungkin kos-kosan seperti itu, supaya bisa menyesuaikan budget ataupun juga menyesuaikan lahan. Jadi tidak hanya copy paste dari internet terus diterapkan, itu kadang juga tukang juga bingung ya teman-teman. Jadi memang butuh tim-tim yang sudah ahli, tim-tim arsitek, dan itu bisa teman-teman tanya dan konsultasikan ke tim Adit Wicak Studio. Oke, mungkin itu saja desainnya. Next video akan lebih menarik lagi. Salam.